Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin, NPM 1921910115. Saya dari PNJ 19A. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu karir, yang berarti pelari, serta kurir yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar agar bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, hal tersebut beradaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Lalu yang kedua ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Belajar menurut pengertian psikologis merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut psikologis klasik, hakikat belajar adalah learning is a process of developing of training of mind. Belajar adalah melihat objek dengan menggunakan substansi dan sensasi. Menurut teori mental melihat state. Belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk perangsang-perangsang dari luar. Pengalaman-pengalaman bersosiasi dan berproduksi. Oleh karena itu, latihan memegang peranan penting. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik, bukan suatu yang dilakukan terhadap peserta didik. Peserta didik tidak menerima pengetahuan dari pendidik atau kurikulum secara pasif. Teori skemata menjelaskan bahwa peserta didik mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur-struktur baru untuk mengakomodasi masukan-masukan pengetahuan yang baru. Lalu yang ketiga ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari berupa unsur yaitu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang lainnya, saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Masing-masing unsur memiliki peranan yang sangat penting. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terhindari siswa, guru, dan tenaga lainnya seperti tenaga perpustakaan. Material meliputi buku, papan tulis, ball marker, fotografi, slide film, dan sebagai berikut. Fasilitas dan perlengkapan yang meliputi ruangan kelas, komputer, dan sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran dan hubungan dari keduanya merupakan masalah yang cukup
banyak diperbincangkan, namun umumnya para ahli lebih menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana. Mengejarkan untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program perencanaan, isi dan pengalaman belajar. Sementara itu, pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi. Pembelajaran termasuk metode yang gaya mengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.